juga memperingati bahwa Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Bahwa Yesus sudah mengalahkan segala maut. Bahwa Yesus sudah mengalahkan segala dosa. Tentu sekali saudaraku, di dalam kebangkitan ini, di dalam kemenangan, ada sukacita yang besar. Haleluya. Maka hari ini orang-orang percaya, orang-orang beriman penuh dengan sukacita. Sebab hari ini orang percaya memperingati adalah hari suci. 3 hari suci: kematian, kebangkitan, dan kenaikan Tuhan Yesus. Nah, hari ini kita akan perhatikan firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Korintus 15 ayat 3 sampai ke 4. 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 4. Kalau ditemukan, katakan amin. Kita akan sama-sama membaca firman Tuhan, di mana perikopnya kebangkitan Kristus. 1, 2, 3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Ia telah sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Puji Tuhan. Firman Tuhan katakan di sini bahwa Yesus telah dikuburkan, bahwa Yesus telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah hari bersejarah, adalah hari yang besar, adalah hari yang agung, adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus, hari kemenangan Tuhan Yesus. Di dalam kebangkitan ini tentu kita merasakan sukacita, kita merasakan damai. Karena apa saudaraku? Karena Tuhan kita, Yesus kita, telah mengalahkan segala dosa-dosa. Haleluya. Maka untuk itu saudara dan saya penuh dengan sukacita. Ketika Yesus disalibkan, lalu dia berkata kepada yang punya kubur, saya pinjam dulu kuburmu, nanti saya check in, dan hari ketiga saya akan check out. Luar biasa. Tidak ada orang yang pernah berkata demikian. Maka ketika orang ada berkata kepada saudara, saya pinjam dulu kuburmu, jangan kasih. Kenapa saudaraku? Sebab ketika nanti kasih kubur saudara, dia tidak akan bangkit. Amin. Tapi Yesus Kristus yang berkata meminjam kubur itu hanya 3 hari, dan dia akan check out pada hari ketiga, dan dia benar saudaraku, dan dia bangkit, dan dia serahkan kembali kubur yang telah dipinjam itu. Itulah kelebihan Tuhan kita, itulah keajaiban Tuhan kita, itulah keagungan Tuhan kita itu, saudara. Maka dia berani meminjam kubur seorang waktu itu, saudaraku yang dikasihi. Nah, hari ini dalam antara kebangkitan ini, apa yang menunjukkan bahwa Yesus telah bangkit? Apakah itu hanya cerita saja? Yang membuktikan pertama
bahwa Yesus telah bangkit adalah kubur sudah kosong. Dan yang kedua, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan yang ketiga, dia naik ke surga. Dan yang keempat, saudaraku, para murid-murid diubah oleh Yesus. Di mana sesuatu itu murid-muridnya ketakutan. Tapi setelah Yesus bangkit, diberikan keberanian, diberikan semangat, sehingga Petrus saudaraku mampu dan mau mendeklarasikan bahwa Yesus adalah Raja, bahwa Yesus adalah Mesias, bahwa Yesus adalah penyelamat. Yang dulunya Petrus itu adalah seorang yang sangat takut. Tapi setelah Yesus bangkit, menunjukkan bahwa para murid Tuhan itu diubah jadi penakut, menjadi pemberani, saudaraku. Dan yang selanjutnya, bukti Yesus itu bangkit, gereja berdiri. Dan setelah gereja berdiri, saudaraku, banyak orang-orang percaya yang mengikut dan percaya bahwa Yesus adalah Juru Selamat. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini setelah kita mengetahui bukti daripada Yesus bangkit, apa yang menjadi efek kebangkitan Tuhan itu bagi saudara dan bagi saya? Apa dampak kebangkitan Yesus bagi saudara dan bagi saya ketika saudara dan saya tidak mengerti kebangkitan Yesus itu bagi saudara dan bagi saya? Maka saudara-saudaraku, maka kita tidak akan berarti. Maka oleh karena itu kita harus mengerti apa makna, apa efek, apa dampaknya kematian, kebangkitan, dan kenaikan Tuhan Yesus. Maka hari ini firman Tuhan menjelaskan kepada kita apa dampaknya bagi saudara, apa dampaknya bagi saya kebangkitan Yesus, saudaraku yang dikasih Tuhan. Dampak yang pertama, kebangkitan Yesus itu bagi saudara dan bagi saya, bahkan bagi orang-orang percaya, anak-anak Allah, adalah bahwa saudara dan saya dilahirkan kembali. Itu yang pertama dampak. Orang-orang percaya dilahirkan kembali. Kita baca ini dalam 1 Petrus 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 4. Demikian dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Jadi dampak kebangkitan Yesus yang pertama ini adalah bagi saudara, bagi saya, bahwa saudara dilahirkan kembali. Artinya saudara, bahwa kita adalah ciptaan baru. Artinya orang yang dilahirkan itu kembali, dia tidak seperti yang lama lagi. Caranya tidak seperti yang lama lagi. Imannya tidak seperti yang lama lagi. Hidupnya tidak seperti yang lama lagi. Tapi hidupnya hidup yang baru, yang memiliki pengharapan, kata firman Tuhan. Maka orang yang hidup baru itu akan mengerti
Yesus mati untuk apa? Yesus bangkit untuk apa? Yesus naik untuk apa? Itulah hidup yang baru yang telah dilahirkan oleh kematian dan kebangkitan Yesus itu. Sehingga saudara dan saya dikatakan saudaraku adalah sudah dilahirkan kembali dan untuk menerima hidup yang selama-lamanya, hidup yang tidak dapat lain, hidup yang tidak cemar, tapi hidup yang kudus, hidup yang suci seperti Tuhan Yesus. Haleluya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kehidupan Kristus ini, kebangkitan Yesus itu dikatakan adalah sau, bahasa aslinya. Sau ini berasal dari akar kata soe. Maka soe ini yaitu kehidupan yang disebut kehidupan Yesus. Jadi artinya ketika saya dan saudara dilahirkan kembali, maka kehidupan saudara, kehidupan saya, kehidupan kita bukan seperti kehidupan kita yang lama, tapi sungguh-sungguh kehidupan saudara dan kehidupan saya adalah seperti kehidupan Kristus. Haleluya. Artinya ketika Tuhan mati, maka kita pun ikut mati. Ketika Tuhan bangkit, maka kita pun turut bangkit. Ketika Tuhan nanti naik ke surga, maka kita pun turut naik ke surga. Dan itulah yang dikatakan adalah kehidupan Yesus Kristus yang ada di dalam kehidupan kita. Maka ketika Kristus itu bangkit, maka saudara dan saya akan juga bangkit dan naik ke surga bersama-sama Tuhan nanti ketika saudara sudah dipanggil oleh Tuhan. Hari ini firman ini saudaraku, tingkat kehidupan ada beberapa. Tingkat kehidupan yang pertama yang disebut plant life. Ini diterangkan kepada kehidupan tanaman, tumbuh-tumbuhan. Dan yang kedua kehidupan animal life adalah kehidupan hewan-hewan. Yang ketiga adalah human life, kehidupan manusia. Yang terakhir adalah kehidupan soil life, yaitu kehidupan Kristus. Maka kehidupan Kristus adalah kehidupan yang tertinggi, kehidupan yang paling atas. Maka kita hilang itu kalau kehidupan tanam-tanaman biasa saja itu. Besok hidup mati gugur, tidak ada artinya dibuang begitu saja. Dan demikian juga kehidupan binatang-binatang, besok mati, hilang begitu saja. Kehidupan manusia selanjutnya makin tinggi derajatnya. Bahkan kehidupan manusia itu adalah sungguh-sungguh dihargai oleh Tuhan, dihargai oleh Allah. Maka manusia itu, saudaraku, ditebus oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi. Oleh karena itu, firman ini menjelaskan kepada kita bahwa kita kebangkitan Tuhan Yesus itu memberikan suatu dampak, memberikan satu impact bahwa saudara dan saya sudah diberikan yaitu lahir yang baru. Haleluya. Dan yang kedua, dampak dan impact kebangkitan Yesus itu, saudara-saudaraku, buat saudara dan buat saya, bahwa kita, saudaraku, diberikan juga kebangkitan. Kita baca ini 1 Korintus 5. Tolong 1 Korintus 5. 1 Korintus 15 ayat 17. Ada menemukan 1 Korintus 15 ayat 17. Begini firman Tuhan, aku bergembira atas kedatangan Stefanus, Fortunatus,
1 Korintus 15 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosa. ya, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosa. Jadi oleh kebangkitan Kristus itulah sebenarnya saudara dan saya sudah diubah. Andai kata Kristus tidak bangkit, dia tetap mati. Maka firman Tuhan jelaskan hari ini, maka sia-sialah kepercayaan kita dan kita masih tetap di dalam dosa. Artinya tidak ada perubahan bagi saudara dan bagi saya. Tidak ada perubahan bagi dunia. Tidak ada perubahan bagi orang percaya. Sehingga saudaraku, ketika Kristus bangkit, maka kepercayaan kita tidak menjadi sia-sia. Tetapi kepercayaan saudara akan kematian Kristus, akan kebangkitan Kristus, akan kenaikan Kristus menjadi sebuah kebenaran di hadapan Allah. Dan lewat itulah maka sungguh-sungguh kepercayaan kita itu menjadi kepercayaan yang berkenan kepada Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi, firman ini katakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosa. Jadi artinya saudaraku, bahwa Kristus itu sudah bangkit, itu sebenarnya adalah menunjukkan bahwa dosa saya, dosa saudara, dosa dunia, dosa kita sudah disucikan oleh kematian dan kebangkitan Tuhan Kristus di tengah-tengah dunia. Dan hari ini, saudara yang dikasihi Tuhan, kita disucikan oleh darah Tuhan Yesus itu dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya dosa dikalahkan, sakit penyakit dikalahkan, persoalan dikalahkan, masalah dikalahkan, beban dikalahkan. Maka sehingga lewat itu semuanya dikalahkan. Tidak ada tak dikalahkan Tuhan. Maka katakan itu telah dikalahkan oleh Tuhan, sehingga dikatakan saudara dan saya adalah seorang pemenang. Haleluya. Dan hari ini kemenangan Tuhan adalah kemenangan saudara. Hari ini kemenangan Tuhan adalah kemenangan kita. Hari ini kemenangan Yesus adalah kemenangan orang-orang percaya. Puji Tuhan. Percayalah, Yesus bangkit dan Yesus menang. Sakitmu sudah dikalahkan. Amin. Masalahmu sudah dikalahkan, persoalanmu sudah dikalahkan, bebanmu sudah dikalahkan. Sebab semuanya itu sudah dikalahkan oleh Tuhan. Sebab Tuhan kita itu bukan separuh-separuh, tapi Tuhan kita yang sungguh-sungguh adalah 100%. Semuanya diselesaikan oleh Tuhan. Maka oleh karena itu, supaya kita tidak jadi sia-sia percaya kepada Tuhan, tapi sungguh-sungguh kita percaya bahwa segala sesuatu penderitaan kita sudah dikalahkan oleh Tuhan. Dan yang ketiga, saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi dampak dan efek kebangkitan Tuhan kita? Dikatakan itu, saudara dan saya sudah diperdamaikan. Saudara dan saya sudah didamaikan dari setiap seteru yang selama ini kita alami. Kita lihat ini dalam Roma 4 ayat 25 sampai 26. Roma 4 ayat 25
sampai 26. Kita sama-sama membaca ayat ini, Roma 4 ayat 25 ayat 25. Roma 3 nanti salah, Roma 3 ayat 24 25 sampai 26. Sudah ditemukan? 1, 2, 3. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamai karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah menjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepadanya. Dosa-dosa dibiarkannya pada masa dulu, artinya orang-orang dahulu, dosa-dosa kita sebelum Yesus mati dibiarkannya. Lalu setelah dia masa kini, dikatakan di sini masa kini ayat 20, maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada. Dan masa ini artinya masa setelah Yesus mati, setelah Yesus bangkit. Dia memperdamaikan dosa-dosa kita atau mendamaikan saudara dan saya dengan Allah, sehingga saudara-saudaraku, kita dibenarkan karena dia benar. Artinya Bapak Ibu Saudaraku, kalau dilihat dari dosa, bahwa sebenarnya kita mati. Tapi karena Tuhan Yesus, dia bangkit membenarkan saudara dan membenarkan saya dan membenarkan orang percaya, sehingga kita dinyatakan oleh Allah menjadi benar di hadapannya, menjadi benar di hadapan Tuhan. Maka ketika kita yang menjadi benar, maka saudara dan saya lah yang menjadi berhak menerima kerajaan surga yang kekal yang Tuhan siapkan bagi saudara dan bagi saya. Haleluya. Nah, hari ini percayalah bahwa kita semua yang hadir hari ini adalah sudah dibenarkan Tuhan. Haleluya. Bahwa kita semua sudah diselamatkan Tuhan. Bahwa kita semua sudah dibebaskan Tuhan. Bahwa kita semua sudah dimenangkan Tuhan. Bahwa kita semua sudah diperbarui oleh Tuhan. Dan kita menjadi benar di hadapan Tuhan. Artinya Tuhan melihat kita dari mana sudut, segala sudut. Tidak ada lagi yang cacat, tidak ada lagi yang kotor. Tapi Tuhan melihat seluruh hidup kita, dari ujung kaki sampai ujung rambut, lewat kebangkitan Yesus ini, semua kudus dan berkenan kepada Tuhan. Maka Tuhan nyatakan hari ini saudara dan saya sudah dibenarkan untuk masuk ke dalam kerajaan sorga yang Tuhan janjikan bagi saudara dan bagi saya. Oleh karena itu, renungkan firman ini hari ini, bahwa Yesus bangkit adalah bahwa kita dilahirkan kembali. Yesus bangkit adalah bahwa kita, saudara-saudaraku, bangkit bersama-sama dengan Tuhan. Yesus bangkit adalah bahwa kita sudah didamaikan dan kita dibenarkan dan kita dilayakkan untuk menerima tempat yang mulia, tempat yang lain, tempat yang kudus, yaitu surga yang mulia yang Tuhan janjikan bagi kita. Oleh karena itu, biarlah firman Tuhan yang sangat sedikit ini menjadi berkat
berkat bagi setiap kehidupan kita.